Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoel Adisatya, dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan kasus longsor material basah di PT Freeport Indonesia yang terjadi pada 8 September 2025. Kasus ini merupakan salah satu insiden tambang bawah tanah yang pernah terjadi di Indonesia dan berdampak besar terhadap aspek keselamatan, operasional, dan ekonomi. Pada tanggal 8 September 2025, di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave, Tambang Pura, Papua Tengah, terjadi aliran material basah atau matras yang mencapai 800.000 ton masuk ke dalam terowongan. Akibatnya, 7 pekerja terperangkap di dalam terowongan, 2 korban pertama ditemukan tewas pada 20 September, dan seluruh korban ditemukan pada 5 Oktober 2025. Sebagai respon, operasi tambang di blok tersebut dihentikan sementara dan pemerintah Indonesia melakukan audit menyeluruh terhadap operasi bawah tanah. Dampaknya juga terasa pada produksi tembaga dan emas, serta pasar global yang menyoroti ketahanan pasokan tembaga dunia. Penyebab utama kejadian ini adalah aliran material basah besar dari zona produksi yang tiba-tiba menutup akses di jaringan bawah tanah. Untuk hasil pemeriksaan penemukan faktor-faktor penting seperti kondisi geoteknik dan hidrologi yang tidak stabil, serta manajemen drop point atau strategi pengambilan material yang kurang terkendali. Artinya, ada kombinasi antara faktor alam dan operasional manusia yang berkontribusi terhadap kejadian ini. S- PT Freeport memiliki beberapa skenario. Yang pertama ada pemantauan geoteknik dan hidrogeologi secara real time, yaitu sistem pemantauan pergerakan tanah, batuan, dan air di zona produksi. Lalu ada sequencing control, yaitu pembatasan urutan penggalian agar tidak menyebabkan ketidakstabilan. Lalu ada juga pelatihan evakuasi dan simulasi darurat untuk memastikan seluruh pekerja mengetahui jalur evakuasi alternatif dan prosedur keselamatan. Meskipun upaya preventif sudah ada, kecelakaan tetap terjadi karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, volume dan kecepatan aliran material melebihi ekspektasi, keterbatasan alat deteksi dini, lalu adanya tekanan produksi untuk memenuhi target, serta keputusan operasional yang kurang tepat di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang ada belum sepenuhnya mampu menangani skenario ekstrim seperti ini. Lalu untuk penanganannya, setelah kejadian, langkah-langkah mitigasi yang dilakukan antara lain eh, Rescue and Emergency Response, tim tanggap darurat membuka jalur, melakukan pengeboran, serta pembersihan material, lalu pemberhentian sementara operasional tambang GBC demi keselamatan investigasi, lalu ada koordinasi dengan regulator dan audit menyeluruh, di mana pemerintah melakukan inspeksi dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap keselamatan. Untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, ada beberapa hal yang penting yang bisa dilakukan, yaitu memperkuat sistem monitoring hidrogeoteknik secara real time, lalu bisa memperketat pembatasan produksi dan strategi penggalian, lalu laksanakan simulasi dan latihan evakuasi secara rutin, lalu juga lakukan audit di independen dan transparansi laporan keselamatan, serta pastikan rekomendasi regulator benar-benar diterapkan di lapangan. Kesimpulannya, kasus ini menjadikan pelajaran penting bagi seluruh industri pertambangan bahwa faktor alam, teknologi, dan manusia harus dikelola secara terpadu. Keselamatan kerja bukan hanya kewajiban moral, tapi juga fondasi keberlanjutan operasional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.